Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Yuliana, dosen mata kuliah wajib kurikulum Bahasa Indonesia di Universitas Dr. Subandi. Bidang keilmuan saya adalah ilmu linguistik. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib kurikulum dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks akademik. Ruang lingkup pembelajarannya meliputi kedudukan dan fungsi bahasa, kaidah kebahasaan, struktur internal bahasa, kalimat efektif, penerapan ejaan, penulisan paragraf, komunikasi ilmiah, hingga penyusunan karya tulis ilmiah. Mata kuliah Bahasa Indonesia memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pertama, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kaidah bahasa Indonesia yang meliputi hakikat bahasa, karakteristik teks akademik, satuan bahasa, serta struktur internal bahasa sebagai dasar satuan komunikasi akademik. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan kaidah kebahasaan dalam penyusunan teks akademik melalui penggunaan kalimat efektif, ejaan bahasa Indonesia, dan paragraf yang padu. Ketiga, mahasiswa mampu menyusun karya tulis ilmiah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan etika akademik. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi dan mengomunikasikan karya ilmiah secara lisan maupun tulis. Aspek penilaian dalam pembelajaran ini meliputi tugas sebesar 20%, sikap 10%, UTS 30%, dan UAS sebesar 40%. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri atas berbagai referensi utama dan pendukung yang relevan dengan materi perkuliahan. Beberapa referensi utama yang digunakan antara lain sintaksis bahasa Indonesia, karya Abdul Hair, dan tata bahasa baku bahasa Indonesia karya Hasan Alwi dan tim serta berbagai referensi lainnya yang tertuang dalam RPS. Proses pembelajaran dilaksanakan di ruang kelas secara tatap muka. Bentuk pembelajaran berupa kuliah interaktif dan diskusi kelas dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Di antaranya problem-based learning, discovery learning, dan project-based learning. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini disampaikan melalui 3 aspek, yaitu DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut ditampilkan proses pembelajaran di ruang kelas secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik, kalau sudah siap, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Baik, doa menurut keyakinan dan agama masing-masing, doa bisa dimulai. Doa bisa diakhiri. Baik, hari ini adalah pertemuan keempat. Nah, pertemuan keempat ini materinya adalah materi lanjutan dari pertemuan ketiga. Ada yang masih ingat tidak? Materi pertemuan ketiga membahas apa? Ya, jadi di minggu ketiga kemarin kita membahas fonologi dan morfologi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sintaksis dan semantik. Jadi struktur internal bahasa itu nanti akan membahas struktur bahasa yang urutannya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil itu fonologi, kemudian yang kedua morfologi, ketiga itu sintaksis, dan yang keempat adalah semantik. Kalau fonologi ilmu yang mempelajari tentang apa? Bunyi bahasa. Kalau
Morfologi, Pembentukan kata. pembentukan kata. Kalau sintaksis, kalimat. Jadi nanti kita akan diajarkan cara bagaimana membuat kalimat yang benar ya. Kemudian kalau semantik, makna bahasa. Baik itu materi mengenai struktur internal bahasa. Untuk yang sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai sintaksis dan semantik. Ada yang masih ingat nggak sintaksis itu mempelajari apa? Sintaksis membuat kalimat. Jadi nanti teman-teman akan diajari bagaimana cara membuat kalimat. Baik, sebelum kita belajar bagaimana cara membuat kalimat, Ibu sampaikan dulu ya capaian pembelajaran mata kuliah hari ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu menganalisis unsur-unsur kalimat berdasarkan konsep sintaksis. Yang kedua, menyusun kalimat yang efektif dan gramatikal sesuai kaidah bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis makna bahasa berdasarkan konsep semantik sesuai dengan kaidah kebahasaan. Sebelum kita belajar mengenai sintaksis, ada yang bisa menjabarkan sintaksis itu apa? Ya, nanti akan mempelajari mengenai struktur dan hubungan antar kalimat. Sintaksis merupakan salah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antar kata dalam suatu tuturan sehingga membentuk satuan gramatikal yang lebih besar seperti frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Jadi nanti di dalam kalimat itu ya, nanti ada satuan-satuan yang paling kecil nanti dijadikan satu akan membentuk satuan gramatikal yang lebih besar. Kemudian kajian sintaksis nanti akan berfokus pada aturan penyusunan unsur-unsur bahasa agar menghasilkan kalimat yang gramatikal. Jadi mempelajari sintaksis ini termasuk modal awal kalian ketika nanti kalian menghadapi teks ilmiah yang kalimatnya lebih banyak ya, bahkan berparagraf paragraf. Jadi ilmu dasarnya ini adalah sintaksis. Kalian harus paham dulu bagaimana cara membuat kalimat yang benar. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kalimat. Ada yang tahu tidak kalimat itu apa? Susunan dari beberapa kata. Ada lagi? Ya, itu adalah definisi dari kalimat. Jadi kalimat itu merupakan satuan bahasa yang terkecil ya, dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran secara utuh. Jadi ketika kita mau berbicara ya, entah itu berbicara ke siapapun, maupun kalimatnya pendek, maupun kalimatnya panjang, jadi maknanya itu harus utuh, jadi maknanya harus lengkap. Mau kalian ngomong misalkan panjang lebar, tetapi kalau maknanya tidak lengkap, maka tidak bisa disebut sebagai kalimat. Baik, kita belajar dulu mengenai ciri-ciri kalimat. Yang pertama, memiliki makna atau pikiran yang utuh. Mau kalian ngomong 2 paragraf misalkan, tapi kalau tidak bermakna tetap tidak bisa disebut sebagai kalimat. Jadi harus ada maknanya. Yang kedua, sekurang-kurangnya terdiri atas unsur subjek dan predikat. Jadi unsur minimal dalam pembuatan kalimat ada satu subjek dan satu predikat. Mau kalian membuat kalimat panjang 10 baris misalkan, tapi kalau tidak ada subjeknya, maka kalimat yang panjang itu tidak bisa disebut sebagai kalimat. Jadi syarat syahnya ya, jadi kalau ibarat mau sholat, syarat sah sholat itu apa? Wudhu misalkan ya. Nah ini juga sama, jadi syarat sah untuk membuat kalimat harus ada satu subjek dan satu
Predikat. Mau kalian membuat kalimat sependek apapun, tapi kalau sudah memenuhi unsur satu subjek dan predikat, maka sah disebut sebagai kalimat. Yang ketiga, dalam bentuk lisan diawali dan diakhiri dengan intonasi tertentu. Kemudian yang keempat, dalam bentuk tulisan diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Ini dilihat dari kalimatnya ya. Kalau kalimatnya itu berupa kalimat berita atau kalimat informasi, berarti diakhiri dengan tanda titik. Kalau kalimatnya itu berupa kalimat tanya, berarti diakhiri dengan tanda. Kalau kalimatnya itu berupa kalimat perintah, berarti diakhiri dengan tanda. Jadi tanda baca ini nanti mengikuti jenis kalimatnya ya. Kemudian unsur-unsur kalimat ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Tapi subjek dan predikat ini adalah syarat mutlaknya terbentuknya sebuah kalimat. Nanti objek, keterangan, dan pelengkap nanti mengikuti kalimatnya itu bagaimana. Yang pertama kita membahas mengenai subjek terlebih dahulu ya. Subjek merupakan unsur yang menjadi pokok pembicaraan atau pelaku dalam kalimat. Ciri-cirinya menjawab pertanyaan siapa yang atau apa yang. Yang kedua, umumnya berupa nomina atau frasa nominal. Nomina itu kata benda ya. Jadi subjek itu harus kata benda. Kalau itu berbicara mengenai teks ilmiah. Kemudian terletak sebelum predikat pada kalimat aktif. Bisa dipahami? Bisa? Kalau misalkan subjeknya berupa kata kerja, boleh tidak? Kalian pernah ini enggak mengetahui kalau ada kalimat misalkan subjeknya berupa kata kerja? Boleh apa tidak? Boleh. Kata siapa boleh? Jadi subjek berupa kata kerja itu sebenarnya diperbolehkan ya. Tapi ada syaratnya. Asalkan kata kerja tersebut berkedudukan sebagai nomina dalam kalimat tersebut. Misalkan, merokok dapat menyebabkan penyakit kanker. Iya tah? Kanker apa jantung? Jantung. Misalkan, merokok dapat mengakibatkan penyakit jantung. Nah, merokok ini kan sebagai subjek, tapi dia sebagai kata kerja. Nah, ini boleh karena merokok ini berfungsi sebagai nomina dalam kalimat tersebut. Aktivitasnya bukan kegiatan merokoknya. Selanjutnya predikat. Predikat merupakan unsur yang menerangkan tindakan, keadaan, atau identitas subjek. Predikat dapat berupa verba, adjektiva, nomina, nomerilia, atau frasa. Jadi, predikat ini lebih bebas daripada frasa tadi ya. Kalau frasa tadi dalam teks akademik itu harus berupa nomina, tapi kalau predikat ini bebas, mau teks itu akademik, mau non-akademik, bebas. Kalian tahu kata benda? Contohnya apa? Buku, kemudian laptop, meja, kursi, lemari. Kalau ciri-ciri kata benda itu bagaimana? Oh, ini kata benda. Kelihatan dari ciri-cirinya apa? Bisa dilihat, bisa diraba, bisa disentuh, terus bisa ada bentuknya. Kalau angin, kata benda atau bukan? Kalau kalian berdiri di puting beliung, misalkan kalian robot enggak? Berarti bisa dirasakan tidak? Berarti angin kata benda atau kata kerja? Kata benda. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Nah, balik lagi ke predikat. Ciri-cirinya merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana.
Kemudian dapat didahului dengan keterangan aspek, akan, sudah, sedang, hampir. Dapat didahului dengan kata adalah, ialah, yaitu, dan yakni. Lanjut ke contoh ya. Ada Adinda sangat cantik. Adinda sangat cantik ini kan jumlah katanya terbatas ya. Apakah ini sudah sah disebut sebagai kalimat? Sah ya? Kenapa bisa sah? Ya, karena sudah memiliki satu subjek dan satu Adinda sebagai subjek, predikatnya sangat cantik. Kita coba balik ke pertama ciri-ciri subjek, menjawab pertanyaan siapa yang atau apa yang. Coba kita lihat ya. Adinda sangat cantik, berarti pertanyaannya siapa yang cantik? Adinda. Berarti Adinda berkedudukan sebagai subjek. Kalau predikat dengan pertanyaan bagaimana Adinda? Adinda jawabannya sangat cantik. Berarti Adinda sangat cantik sebagai predikat. Bisa dipahami? Subjek dan predikat bisa ya? Kita lanjut ke objek. Objek merupakan pelengkap yang membentuk kesatuan dalam kalimat. Nah, kehadiran objek ini bergantung pada predikat. Jadi oleh karena itu, kenapa kok objek tidak termasuk syarat syahnya kalimat? Karena objek itu bergantung pada predikat. Ada predikat yang membutuhkan objek, ada predikat yang tidak membutuhkan objek. Contohnya, misalkan predikat yang membutuhkan objek. Misalkan kayak kalian makan ya. Makan itu kan banyak sekali jenisnya ya. Bisa makan bakso, bisa makan nasi, bisa makan mie ayam, enak kayaknya. Bisa makan soto. Nah, harus ada penjelasan di situ. Makan apa? Berarti predikatnya itu butuh objek. Tapi kalau misalkan berlari, butuh objek enggak? Tidur, melamun. Siapa yang sering melamun? Menangis? Nah, berbeda ya. Jadi itu predikat yang membutuhkan objek dengan predikat yang tidak membutuhkan objek. Selanjutnya keterangan. Nah, keterangan ini juga tidak harus ada ya dalam kalimat, tetapi dilihat dari makna kalimat. Kalau misalkan kalimat itu tanpa keterangan maknanya sudah jelas, maka keterangan tidak wajib ada. Tapi kalau misalkan kalian membuat kalimat tanpa keterangan maka maknanya kurang, berarti kehadiran keterangan harus ada dalam kalimat tersebut. Untuk posisinya, kalau keterangan ini bebas ya. Jadi yang pertama urutannya itu subjek dan predikat ini harus berdampingan. Objek pun juga harus berdampingan. Jadi subjek, predikat, objek. Kalau keterangan itu boleh di belakang, boleh sebelum subjek, boleh di belakang subjek. Jadi bebas letaknya. Setelah itu pelengkap. Pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat, tetapi tidak dapat menjadi subjek ketika kalimat dipasifkan. Kalau objek itu kan bisa dipasifkan ya. Kemudian maksudnya itu objeknya bisa berubah menjadi subjek apabila kalimat tersebut dipasifkan. Tetapi kalau pelengkap itu tidak bisa. Coba kalian pahami dulu contoh kalimatnya. Mahasiswa menulis artikel dengan mahasiswa menjadi ketua panitia. Kalau menulis butuh keterangan lebih lanjut lagi ya, menulis apa ya? Bisa menulis artikel. Tetapi kita lihat apakah artikel ini bisa dijadikan subjek apabila kalimat itu dipasifkan. Misalkan artikel ditulis oleh mahasiswa. Nah, bisa berarti ya. Kalau bisa seperti ini berarti artikel ini kedudukannya sebagai objek. Tapi kalau pelengkap nanti tidak bisa dipasifkan. Misalkan mahasiswa menjadi ketua panitia.
ketua panitia dijadikan mahasiswa misalkan, dijadi mahasiswa bisa enggak? Enggak bisa. Jadi ketua panitia ini merupakan pelengkap. Tahu perbedaannya antara objek dan pelengkap? Tahu ya? Baik, lanjut ke objek, bukan objek contoh. Yang nomor 2. Mahasiswa membaca buku di perpustakaan. Mahasiswanya sebagai subjek, membacanya sebagai predikat, berarti predikatnya ini transitif apa intransitif? Yang membutuhkan objek namanya transitif. Objeknya mana? Berupa buku. Baik, bisa dipahami? Apakah bisa dilanjut? Sekarang kita tinggal latihan menganalisis unsur kalimat ya. Coba kalian pahami dulu petunjuknya. Analisislah setiap kalimat berikut dengan menentukan fungsi sintaksisnya, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jadi kalian nanti pahami dulu kalimatnya, kemudian kalian cari nih subjeknya yang mana, predikatnya yang mana. Kalau misalkan kalimat itu tidak ada pelengkapnya ya tidak apa-apa, jadi sesuai dengan analisisnya kalian masing-masing ya. Jadi tidak harus semuanya ada, tergantung kalimatnya. Coba dipahami dulu. Yang pertama, mahasiswa membaca buku di perpustakaan. Kemudian, dosen menjelaskan materi sintaksis kepada mahasiswa. Kemudian yang ketiga, mahasiswa itu menjadi asisten dosen pada semester ini. Coba dipahami dulu, kalian cari mana subjeknya, predikatnya, dan lain sebagainya. Dipahami dulu. Sudah bisa? Ada yang ingin menjawab? Nomor 1? Ya, silakan. Mas, siapa namanya? Oh ya, Mas Raihan. Nomor 1, mahasiswa membaca buku di perpustakaan. Mahasiswa sebagai subjek, membaca buku sebagai predikat, buku sebagai objek, di perpustakaan sebagai keterangan. Apa betul? Betul. Jadi mahasiswa kedudukannya sebagai subjek ya. Kalau bahasa Indonesia itu membacanya jujur ya, bukan bahasa Inggris ya. Jadi subjek. Mahasiswa sebagai subjek membaca sebagai objeknya di perpustakaan sebagai tempat apa waktu? Tempat. Yang nomor 2. Berarti kalau nomor 1 ini membaca predikatnya transitif atau intransitif? Transitif ya, karena membutuhkan membaca apa? Yaitu membaca buku. Nomor 2. Ada yang bisa menjawab? Perempuannya ya. Yang berkerudung abu-abu ya. Mbak siapa namanya? Mbak Eudora. Nomor 2. Nomor 2, dosen menjelaskan materi sintaksis kepada mahasiswa. Dosennya subjek menjelaskan predikat, materi sintaksis, objek. Pada mahasiswa keterangan. Ya, betul ya. Dosen sebagai subjeknya menjelaskan predikat, materi sintaksisnya sebagai objek. Menjelaskan tadi predikat, materi sintaksis sebagai objek kepada mahasiswa sebagai keterangan. Berarti menjelaskan ini predikatnya transitif atau intransitif? Transitif ya, membutuhkan objek. Yang ketiga, mahasiswa itu menjadi asisten dosen pada semester ini. Ada yang bisa menjawab? Laki-lakinya? Ya, silakan Mas, siapa namanya? Mas Ilham. Mahasiswa itu menjadi asisten dosen pada ya. Mahasiswa itu subjek, menjadi itu predikat, dan asisten dosen itu pelengkap. Pada semester ini keterangan. Iya, betul ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Paham?
Jadi nanti gini ya, kalau misalkan kalian menemui kalimat, dicek dulu kalimatnya. Bener nggak unsur-unsurnya? Ya, jadi kalau kalian benar-benar sudah paham ini subjeknya, predikatnya, dan lain sebagainya, nanti kalau kalian dihadapkan pada paragraf, nanti insya Allah bisa untuk membuat paragraf atau misalkan membuat kalimat yang efektif. Baik, ada pertanyaan atau tidak untuk hari ini? Sudah paham? Kalau sudah paham mungkin bisa kita akhiri ya. Tapi sebelum itu Ibu ingatkan ya, nanti kalian setelah pulang ke kampus sambil rebahan, tolong dicek LMS-nya ya. Ada sesuatu buat kalian ya, yang untuk dikerjakan. Jadi nanti mohon dilihat LMS-nya, kalau misalkan ada tugas, mohon dicek batas waktu pengerjaannya sampai kapan. Jangan sampai telat lagi seperti kemarin ya. Jadi kalau waktunya diberi waktu 5 hari ya, harus 5 hari itu dikerjakan. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa ya, tujuan kalian utama datang ke UDS tercinta ini, tujuan utamanya apa? Belajar. Jadi harus tetap semangat belajarnya. Karena masa depan kalian juga masih panjang. Baik, sekian dari Ibu. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya.